Oke, dan ini buat nomor 16. Visualization. Oke, buat dulu code-nya. Nah, dari sini kita akan buat beberapa contoh untuk visualization. So, number one is line. Okay, and the number two bar. Okay, number three area. Okay, number four uh, box plot. Okay, okay. I think that's enough. If we have time, we continue to the number five. Okay, so code for line ini. Um, okay, so import uh, NumPy SNP. Okay, this is the library to make the render number. Yeah, and then import pandas SPD, import matplotlib, pyplot-s. Okay, PLT, import Seaborn for the graphic, for the chart. Okay, and then import plotly as plotly, import plotly express. Okay, import the plotly graph objects. Okay, subplots. Okay, no need lah. Okay, and then you run. Okay, we got error matplotlib. Okay, lib. Okay, we run that again. Now, finally, we already have the library. So here we provide the data, yeah. We provide the data. Okay, like this lah. We can make the X and Y or maybe year, and then the employment. Okay. Okay, so this one as the list. Okay, so we can make 190, 30, 40, we skip, it's 10 years, yeah. 50, 60, 70, 80, 90, 2010, and 2020. Okay, so this is only the number random, yeah. So we can make the 9.8, 12, 8, 7,
Ini 7.2, 6.9, 7, 6, 0.5. Just can make it random ya. 6.2, 5.5, 6.3, 7.9, and then you can run. Okay. Now, after that, you make this as a data frame. So that's why you call the PD, okay, and then dot, make it data frame. From the data that we have the data frame. Okay, so df data frame, okay, can be this way, and then you print the, or you can show the df. Nah, so this is the result that we have of the data frame. Okay, so we provide the object, okay, from the matplotlib. Okay, we make the figure first with the size of the figure. Nah, biasanya seperti ini ya. So, kita pakai fixed size untuk menentukan ukuran figurnya. Misalkan 5,3. Nah, ini nanti bisa kita uh, show dia di sini. Nah, cuman belum ada isinya. Tapi kalau di run harusnya sih tidak ada masalah. Karena objeknya udah dibuat dan di sini sudah kita tampilkan. Ya, nah ini saya clear dulu. Oke. Nah, plotnya ini kita plot, itu artinya dibuat draftnya. Kita ambil dia dari uh, DF ya. DF itu data frame, dia akan punya year dan unemployment employment tadi. Kita ambil yang year-nya versus dengan si employment-nya. Nah, ini dari dua inilah kita masukkan. Kalau putaran lagi dia sebetulnya sudah simpelnya dengan tiga perintah ini pun dia udah muncul dia. Oke, 1920, 1930-nya memang tidak di-show. Coba fix size-nya kita bikin 8. Oke, 1920, 1940. Oke, ini untuk mengatur lebarnya. Oke, jadi boleh 10, buat 10 ya, sebagai full screen, atau buat 8 juga oke. Nah, yang ini kita bisa, dengan cara ini dia sudah membuat basic chart seperti ini. Cuman properti dari chart ini bisa kita gunakan. So, ini home, tutup ini kita buat di bawah saja. Di sini kita bisa buat marker, ini adalah pakai O. Oke, jangan lupa koma di sini. Nah, marker O, lalu di run. Nah, dia akan membuat marker di masing-masing nilai dari aksisnya ini ya, sumbu X-nya. Dia akan buat marker. Oh, ini juga markernya X. Nah, seperti X. Atau markernya garis. Kalau garis nggak bisa, B, nggak bisa, O. Ya, O. Ada beberapa macam ini markernya, bisa macam-macam ya. Oke, lalu kita bisa tambah lagi propertinya ini. Misalkan kita pakai mewarnai, kita ganti. So, colornya ini kita bisa ganti dengan black misalnya. Jangan lupa ada koma di sini. Waktu dia jadi warnanya hitam, bikin black.
Kemudian width-nya dari line ini pun kita bisa buat line width atau line style. Oke, mulai dari line style dulu misalkan, line width, line width lah ya, DTH. Ya, line width-nya misalkan kita buat satu, ini dia. Kalau kita buat 5, tebal sekali. Kalau kita buat 0,7, agak tipis dia. Oke, ya. Bisa juga dibuat line style, line line style. Ada namanya line style. Nah, line style itu yang pakai garis seperti ini. Nah, tidak garis seperti ini. Boleh juga garis putus-putus atau dash, ya, boleh. Nah, yang mana yang cocok? Oke, so line style-nya sudah. Oke. Nah, di sini kita bisa buat marker. Ada namanya marker edge color. Nah, ini bisa kita buat blue. Nah, itu untuk membuat ujungnya ini tadi. Blue. Ya, coba kalau ini kita bikin red misalkan. Nah, dia jadi garisnya dengan isinya, tapi bulatannya ini. Ya. Atau bisa juga marker edge-nya ini diatur juga sih, berapa size-nya ya. Width, nah namanya width. Width dengan marker size. Wah, itu ada macam-macam dia. Coba kita ambil dulu. Oh, koma. Ya, jadi eh kalau ini 100, dia besar sekali. Ya. Jadi marker size-nya itu dari yang 10 ini, sedangkan marker edge width-nya ini adalah besar atau kecil tipisnya garis di lingkarannya itu. Oke. So, ini bisa dibuat banyak properti. Oke, nah, itu dia. Oke, kita juga bisa untuk membuat title, tetap ambil objek PLT-nya dulu. Oke, and here you put the title. Sebenarnya kalau pakai dot saja, dia auto suggestion, dia ada title di sini harusnya. Nah, title-nya bisa dibuat misalkan unemployment rate over the years. Ya, bolehlah. Misalkan seperti ini ya. Atau dan juga ada trend of employment uh, in the in Indonesia. Oke, Nyanyuran dan judul itu akan ada di sini. Nah, untuk mengatur color dari judul ini boleh di sini properti dari title. So, kok koma color ya, make it blue. Nah, ini bisa nih. So, blue juga sama aja. Dan dia juga ada size-nya. Size-nya misalkan 14. Oke, atau misalnya 20. Oke ya, 16. Oke, itu dia. Oke. Nah, ada label untuk X. X itu adalah yang mendatar horizontal, yang tegak ini adalah vertikal. So, lagi-lagi kita harus ambil objeknya dari PLT ini. Nah, label untuk X namanya X label. Label untuk Y namanya Y label. So, yang label X ini kita mau buat apa? Ini year nih berarti. Year ya. So, kita boleh buat namanya year. Oke, nanti di sini ada tulisannya year di bawah ini. Oke, nah year-nya mau kita buat dengan size tertentu, color tertentu pun boleh saja. Bisa diatur, misalkan size-nya 13, nanti dia year-nya ini ukuran berapa.
Mau colornya pun boleh, sama seperti yang di atas ini tadi. Oke. Lalu yang Y juga kita bisa buat labelnya. Nah, yang atas ini kan adalah employment-nya kan. Nah, ini buatlah employment-nya. Misalkan employment mau dikali dengan 1.000 misalkan. Jadi employment-nya dikali 1.000, hasilnya inilah kira-kira. Jadi ini misalnya 6.000, 10.000 gitu ya. Nah, itu employment. Mau juga misalkan kasih color, misalkan green, kasih sampel ya, boleh juga dikasih dia green. Oke. Mau size-nya juga boleh. So labelnya sudah bisa kita uh, generate ya, sudah bagus ya kita generate. Oke. Kemudian em, biar dia ada garis imajiner untuk membantu di sini kotak-kotaknya, kita bisa buat dari PLT itu, kita bisa buat grid dia namanya, true dia. Nah, jadi begitu seperti ini ada kotak-kotak di sini dia. Nah, gridnya true, ada kotak-kotak seperti ini, ya kan? Oke, itu gridnya. Jadi ada garis penghubung buat bantunya di sini. Oke, lalu eh, ada lagi namanya sebetulnya terakhir kalau mau dibuat di sini ada style. Cuman style ini saya juga kurang sering pakai. Cuman untuk style ini kita bisa buat use. Isinya itu adalah eh, apa use-nya dia. Style use ini kira-kira isinya bisa apa ini? Nah, ini bisa kita cari nanti ya style use ini. Kita bisa bikin ya mungkin di explain error aja ya supaya kita bisa lihat apa suggestion-nya untuk menggunakan use itu. Jadi saya buat seperti ini, cuma saya lupa apa isinya ya. Jadi di sini nanti, nah di sini ada stylus empty katanya. You should remove this. Oh ya, sini coba kita buat give example of stylus. Nah, mungkin bisa dia bantu. Ya yang ini PLT stylus. Coba ada nggak di sini contohnya? Nah, di sini ada bilang GG plot dia bilang. Cuman yang mana itu ya? Nggak tahu juga dia perbaikin yang mana. Dia cuma bilang buang aja. Oke lah. Em, ya saya cancel aja. Nah, saya pun tak sure ini apa ini isinya ya. Hapus dulu aja. Oke. Atau coba sekali lagi ya. PLT ada legend juga nanti ada legend. Tapi tadi stylish tadi apa ya? Style use mungkin dia bisa isi sendiri. Nggak ada. Oke. Em, ya udah kita ulang sekali lagi sampai di sini ya. Putaran dulu soal hasilnya kayak gini. Oke. Oke, nanti ada lagi legend namanya ya supaya kita punya legend unemployment. Kalau kita buat legend nanti di sininya adalah untuk yang employmentnya. Ya ini dia. Ini ada dia employmentnya. Di sini dia untuk menyatakan employmentnya titik bulat ini. Oke, boleh ada legendnya. Terus satu lagi kita bisa sometimes mungkin kalau ini misalkan ukurannya kecil, kan saya misalkan 4 ya.
So dia too small. Nah, ini menjadi dia rapat-rapat dia seperti ini. Bisa dibuat dia agak dirotate sedikit pakai perintah PLT X-nya ya. Karena bagian Xtix, Xtix, eh ini coba ini apa hasilnya kalau gini. Employment. Oh, unemployment, employment. Sorry, ini employment. Saya salah. Employment ya. So, ada sedikit kesalahan. Oke. So, kalau kita buat seperti ini, employment saya ulang lagi run. Oke. Diperbaiki sedikit dari dataset di atas. Nah, so ini kalau kita buat dia ini ada tick ya di sini. Ya, dia membuat sesuatu garis yang menjadi nilai tepatnya berapa itu maksudnya. Jadi kalau nggak pakai tick dia di angka tepatnya itu memang dia akan ngambil angka scalingnya. Itulah maksudnya. Tapi kalau kamu pakai tick, maka di berapa dia precise, oke, dia muncul. Cuman memang dia akan menjadi kayak overlap begini ya. So that's why kita perlu membuat dia ukurannya agak lebih besar, bikin 10 dengan 6. So this is must be clearer. Ya, di sini ganti size-nya dulu 10 dengan 6. So dia ini bisa melihat yang lebih jelas lagi di angka berapa sih sebetulnya ini. Nah, itu maksudnya. Oke, bisa ya. Itu maksudnya juga kalau mau dibuat dia lebih clear lagi ticksnya ini. Oke. Nah, jadi yang uh, bisa X-Tix. Satu lagi sebetulnya di sini yang X-Tix-nya yang mau saya show ini untuk ada namanya rotation. Nah, kita mau rotate dia 30 supaya bagian X-Tix-nya ini agak sedikit ditulis agak miring seperti ini supaya lebih mudah dibaca. Ya, miring seperti ini kita rotate dia. Nah, ada rotation pakai ini. Oke, itu dia yang terakhir. Oke, saya kembalikan dulu dia menjadi 664. Oke, supaya dia nggak terlalu besar. Ya, seperti ini. Ya, jadi masih better lah. Ya, silakan di-adjust lagi. Ya, so ini sudah jadi kita satu bagian untuk line. Di sini saya coba bikin ah, apa namanya satu-satu ya homework. Nah, buatlah satu homework di sini untuk um, make a line chart to visualize. Nah, itu visualize apa? Misalkan untuk memvisualisasikan tinggi, oke, body height-nya from year to year atau from age. Oh, misalkan from age 2 years age until 15 years. Oke ya, coba dibuat dulu. Nanti datanya sama seperti yang kayak tadi aja hardcode. Oke, so sekarang kita masuk yang bar di sini. Nah, untuk yang bar ini sebetulnya mirip-mirip saja. Nah, untuk yang bar ini kita coba pakai ambil data students performance ya. So, kita minta bantuan data dari
Masuk ke Kaggle dulu. Oke, nah di sini eh, masuk saja Kaggle. Oke, di sini mungkin cari students performance in exams. Nah, ini mungkin. Nah, ini ada uh, data sets dari mana datang ini misalkan scientist. Nah, ini kita ambil dulu ini. Ini. Ya oke ya. So ini saya kasih ke chat box. Nah, boleh langsung diklik saja itu. So, buka datanya juga saya buat di sini uh, download data source-nya, source from, nah ini. Oke, nah, so di sini coba kita ambil data sets-nya, dia ada di dataset, ada di sini dia mestinya. Nah ini ya, students performance-nya. Oke, download students performance-nya 72 kilo ya, so dia nggak banyak. Download dulu. Oke, sudah kita download, nanti kamu bisa upload ke Google Drive. Oke, so upload data students performance CSV. Nah, dia lagi upload. Saya makan duluan boleh. Oke, nah, so we have the students performance di sini. Oke, nah dia sudah masuk ke dalam ini. Students performance. Mana dia? Cari dulu. Students performance. Students. Nah, ini dia sudah ya. So, kita udah punya. Ini mau kita ambil dari project kita yang ada di sini. Oke, so make sure lah load dataset dulu lah ya. Load dataset yang tadi yang sudah diupload itu ya ini juga biasa ya. From Google Colab ya ada auto inclusion import. Tapi kita bukan import files ya karena kita nggak importnya secara manual tapi kita sudah masuk ke drive ya. Oke, so drive-nya di sini kita mount ini juga sudah sering kita kerjakan content drive yaitu kemudian kita ambil pandasnya langsung read CSV nah, itu otomatis biasanya langsung masuk dia ke students performance yang tadi sudah kita load itu saja lalu kita lakukan DF untuk menampilkannya so that's it ya so sangat simple dengan 1 2 3 4 perintah ini seharusnya dia sudah bisa kita load oke kita coba jalankan dulu ada permission oke nah ya, jadi tadi dari Kaggle datanya student performance ambil, download, lalu upload ke Drive. Setelah itu baru kita eh, load. Nah ini saya lupa untuk buat dia satu variabel df. Ya, simpan ke df dulu data frame-nya, lalu kita tampilkan. Oke, cuman di sini dia ada kelihatannya error. My Drive. Oh ya, oke. Di sini saya masuk ke folder. So, make sure kalau saya ini contohnya ya di saya pakai folder namanya fun coding. So that's why di your laptop also adjust the path accordingly lah. Oke. So saya tadi kekurangan buat folder ini. Alright, so di sini saya sudah uh,
punya hasilnya seperti ini. Oke, boleh di-adjust code-nya ya. So, gender female, grupnya A, B, C, parent level education-nya, oh ini level education orang tua, bachelor degree, college, master, lunch-nya standar. Nah, ini maksudnya hmm, saya kurang tahu. Tapi kalau mau lihat dia terkait apa, boleh masuk ke yang tadi, yang kita coba search tadi. Ini mark secure by students in high school students. Ya, kira-kira datanya tentang apa mungkin bisa dibaca di sini nih, about data, gitu ya. Tapi kita punya data inilah, test preparation, score math, score reading, score writing-nya ada di sini. Nah, itu isi dari data kita. Nah, kita sekarang sebetulnya mau membuat di sini untuk bikin uh, satu chart, bar chart ya namanya ya. So, di sini kita coba buat sama juga kayak tadi, kita buat PLT dulu, PLT sama yang kayak tadi, ya. Kita buat dari, um, sorry ini PLT figure, ya. Figurnya misalkan kita buat fix size-nya mau buat berapa ini? Misalkan 8,6, just contoh saja ya. Kita buat seperti itu, lalu um, nah ini dia langsung buat PLT bar, dia mau bikin bar, ngambil dari gender, score, dari nilai math-nya misalkan. Oke, jadi dengan ini pun kalau kita show mestinya dia sudah bisa muncul. Oke, oke, nggak apa ini ada error sedikit. Kita mau bikin bar dengan gender, math score. Oke, coba cek dulu di sini gender dan math score. Ya, ini dia gender dengan math score. Apa yang salah di sini? The data frame object has no match score. Loh, ini bukannya match score ini. Oh, dia punya spasi kalau nggak salah. Nah, kalau mau ngecek itu kita bisa pakai ini, kolom dulu ya. Kolom, atau gini kah? Atau columns. Nah, columns, sorry, BDF columns. Kita bisa lihat di sini, oh, match score itu pakai spasi. So, dia memang di sini jadinya ada trouble dia. Ya, ginilah, pakai spasi. Ya, jadi cek dulu pakai columns dia untuk melihat apa original title name-nya. Kita tadi nggak pakai spasi, tapi bikin single word. Ternyata dia ada space di situ. Nah, jadi um, gender, match score, oke. Nah, ini dia um, invalid syntax dia karena dia ada spasi seperti ini. Oke, nggak apa-apa. Nanti kita bisa benarin. Coba pakai yang lunch dulu misalkan. Kalau pakai lunch di sini apa dia? Nah, dia ini mungkin namanya PLT show. Nah, kalau lunch dia bisa ya kayak gini lah. Nah, cuman kalau tadi match score yang ini dia kelihatannya nggak bisa karena dia eh, ada di sini ada apa? Ada spasinya. Oke, nah untuk itu sebetulnya kita bisa bikin dia supaya di rename dulu kolomnya ini gitu ya. Jadi kalau ini sudah bikin kolom, coba kita rename di sini ya. So rename columns. Nah, jadi ini kita mau rename columns. Jadi misalnya rename columns.
uh, match score ini ya, become match score. Nah, ini pakai single word. Nah, gitu nanti dia akan suggest untuk renaming. Itu kalau pakai AI memang dia lebih mudah ya. Kita kasih clue-nya dia bisa kerjakan. Nah, dengan demikian match score-nya menjadi single word. Jadi kalau kita run dia, kalau di sini match score di single word dia jadi benar nih sekarang. Coba nih. Nah, dia udah bisa ya mengambil nilai math-nya. Oke, nah kalau mau sebetulnya jangan satu aja yang mau kita rename. Ya, kita rename lagi misalkan reading score misalkan. Reading score menjadi reading score. So ini kita bisa bikin koma, reading score menjadi reading score. Nah ini pun juga bisa kita buat. Jadi nanti reading score-nya jadi single word. So ini reading score, kita coba ke sini, dia pun jadi reading score. Ya, jadi memang seharusnya title-nya dari kolom ini sebaiknya memang single word, jangan pakai space. Oke, itu dulu di just code-nya. Oke, so kita sudah rename tadi beberapa. So sebetulnya untuk bikin bar ini ya kita bisa buat beberapa atribut. Nah, jadi ini uh, kalau mau ngambil gender dengan reading score seperti inilah. Ini gendernya female dengan male, reading score-nya berapa untuk female dengan male. Nah, jadi ini juga bisa kita bikin misalkan untuk X-nya ya. So, X-nya kita ambil dari data frame-nya C. Misalkan apa saja tadi namanya di sini, race atau ethnicity. Nah, ini boleh masuk sini. Sorry, tadi saya jangan saya tutup. So, saya buat seperti ini aja. So, ulangan di sini, df-nya adalah dari si ngambil dari race, kemudian I-nya ini kita ambil dari um, XI-nya itu dari race ethnicity juga lah ya supaya dia ketinggian dari si uh, ya kah betul kayak gini. Oh ya betul, cuman dia harus di count ya berapa berapa jumlahnya. Jadi kita harus counting dia, kita count dia ada berapa totalnya si race ini satu dua. Jadi semacam di sum dia ini harusnya nggak di dia harus value count saja. Oke, kita bikin list. Nah, list. Oke, color blue boleh. Kita run dulu dia. Jangan lupa ada koma. Kita run dulu dia. Oke, bar di sini. Kenapa dia ada error ya? Bentar. Mismatch between zero and shape. Oke. Om, apa yang salah di sini? Ini from pandas. So, X-nya race ethnicity. Shape name mismatch. Object cannot be broadcast to a single shape. Oke. Ini PLT. Oh iya, ini kemungkinan salahnya di sini. Ini mestinya kita ini
dulu ya. Saya belum bikin objeknya. Ini kita bikin objeknya dulu. Kemudian, hmm, karena race ini sebetulnya ada ada beberapa kali muncul. Jadi ini kita harus bikin ngambil yang uniknya. Jadi saya lupa bikin unik di sini dia. Jadi kalau dia di unik kan maka race-nya itu yang akan uh, grup A, grup B, grup C itu dari race-nya harus kita unik dia. Jadi saya lupa untuk bikin unik di sini. Nah gitu sebenarnya dia udah bisa ya. Hanya kalau mau nambah lagi di sini, misalkan edge color-nya kita mau bikin black, line width-nya. Nah ini nanti akan membentuk satu uh, ya, membentuk border di kotaknya itu atau edge size-nya pun boleh juga kita buat. Oke, itu dulu di adjust code. Kalau mau dibuat transparan dia bisa pakai aspek alpha ya. Soal 0,5 misalkan, jadi agak transparan sedikit ya. 0,9 misalkan dia sedikit transparan ini ya warna ini. Oke, itu dia. Nah, sekarang kita bisa bikin labelnya sama kayak yang tadi, label, kemudian title. Ya, saya mulai dulu dari title dulu lah. So, PLT, title, nah ini bisa kita buat dia, misalkan, eh, apa kita bikin di sini, race, ounce misalkan. Nah, itu dia untuk bikin ininya. Jadi kalau bikin font sama colornya juga boleh. Oke, so PLT ada X label, Y label, rotation, kemarin semua udah ya. Itu semua sama saja ya. X tick, rotation, nanti dia agak seperti ini. Kalaupun mau dibuat di sini uh, font size-nya sih bisa juga. Font size misalkan 25. Yaitu nanti yang ini jadi besar banget dia dalam grupnya. Oke, itu dia beberapa. Apa lagi ya, ya? Oh ya, pakai grid ya, sorry. Pakai grid, nah ini yang terakhir. Ya. Pakai grid through, oke, dia muncul gridnya. Tapi sometimes grid ini kita mau bikin lebih halus sedikit, kita bisa pakai aspek alpha namanya. Jadi ingat alpha itu untuk membuat dia lebih sedikit lebih soft seperti ini. Dan gridnya pun tadi kalau mau kita buat dalam bentuk garis, bisa line stylenya, sorry, line stylenya itu dibuat dalam bentuk dash seperti ini. Jadi dia nggak terlalu tegas karena dia bentuknya adalah uh, imajiner ya untuk bantuan ya. Oke, mau colornya pun bisa diganti aja ya color. Misalkan mau gantinya itu navy misalkan. Nah, agak begitu atau gray misalkan. Harusnya sih bisa lah. Itu ya. Nah, oke. Atau mau dihaluskan lagi dengan line width pun boleh. Line width. Nah, line width-nya mau dibuat misalkan 0,2 terus ditipis banget dia. Nah, ini dia halus dan tipis ya. 0,5 aja. Oke, ya. So, dia memang kelihatan lebih soft. Nah, ini kalau erase dengan kita mengambil antara race dengan jumlahnya. Jadi ada berapa jumlah dari race A, ada berapa jumlah dari race B, makanya race counts ya. Ada berapa jumlah dari race A itu. A, B, C, D, E. Nah ini masing-masing race itu berapa jumlahnya. Nah ini kita membuat dari race aja dulu. Oke. Jadi kalau misalkan mau cari lagi yang lain bisa aja ya. Tapi data tadi ada mau menghitung sebetulnya secara race atau etnik, etnik mana yang paling banyak gitu. Yang paling banyak etnik yang grup B.
segininya 300 sekian orang. Oke, jadi tadi kita pakainya diunikkan dulu sel X-nya ini untuk mendapatkan etnik yang uniknya. Oke, dan di sini kita hitung berapa kali dia muncul. Oke, itu dia kita udah bisa belajar visualisasi. Tapi ini belum selesai ya, next week kita lanjut lagi.